Banyak kali Tuhannya kau itu. Loh, gini bang, kan banyak gelarnya Tuhan Yesus itu. Raja di atas segala raja. Eh, King of the King. Kan ya. gitu. Eh. Allah perkasa. Hmm. Tapi Raja damai. kenapanya raja di atas segala raja dibunuhnya sama prajurit Romawi? Loh, aduh. Berarti raja di atas segala raja kalah sama prajurit di atas segala prajurit. Gini bang. Raja di mana bang? Raja di akhirat. Nah, Mana datanya dia raja di akhirat? Yang saya dapat, Yesus ada di neraka karena dia terkutuk. Macam mananya itu? Nah, gini bang. Nah, Ambil alih Bang Meong. di dalam Matius 28 ayat 18 kita diberikan kuasa dan di surga. Nah, itu bang ya. Oke bang, tadi itu kan di perjanjian baru ya bang El ya. Ya. Bang, di perjanjian baru kan bang ya, itu ya bang ya. Betul. Jangan kan di perjanjian lama pun ada. Oke bang, aku tanya bang, kalau perjanjian baru itu tidak akan berdiri tanpa perjanjian lama, betul bang? Loh, bukan kayak gitu konsepnya bang. Nah gini kan perjanjian lama itu bang, kan menceritakan nubuatan kedatangan Mesias. Oke bang, Gitu. abang bilang tadi perjanjian lama adalah nubuatan kedatangan Mesias, betul bang ya? Bang, Betul. coba sebentar bang. Oke bang, di bilangan 23:19 ya, perjanjian lama ya bang ya, kita ambil ke perjanjian lama ya bang. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta dan bukan anak manusia Ya betul. sehingga ia menyesal, makan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara tidak menepatinya. Di sini ada penekanan Allah bukan manusia sehingga ia berdusta dan bukan anak manusia. Di Hosea 1:9 juga dibilang di situ ya bang ya, sebab aku ini Allah dan bukan manusia yang kudus. Aku tanya bang, manusia yang kudus siapa bang? Manusia yang kurus yaitu Yang Tuhan, kudus, yang kudus. yaitu Tuhan Yesus. Oke. Iya yang kurus, bener yang kurus. Saya bener, saya dukung yang kurus bener ya. Kurus. Oke bang, kalau manusia yang kudus siapa bang? Ya Tuhan Yesus. Oke bang, tapi di Hosea ini dibilang bang, aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia yang kudus di tengah-tengah kamu. Aku tidak datang untuk menghanguskan. Nah, aku tanya di sini ada penekanan juga. Sebab aku ini Allah, bukan manusia yang kudus. Berarti Allah itu bukan manusia yang kudus. Manusia yang kudus siapa, Bang? Kan begini bang. Nah, Aku kan tanya manusia yang kudus siapa, Bang? Iya. Jawab dulu. Kamu saya dukung tadi. Jawab dulu. Manusia yang kudus siapa, Bang? Jadi Tuhan Yesus. Oke, tapi di sini kenapa di Hosea 11:9 ini dikatakan Allah bukan manusia yang kudus, Bang? Oke, itulah sudah aku bilang tadi bang. Berarti abang nggak nangkap. Nah, gini bang. Kok nggak nangkep? Aku tanya siapa ya manusia yang kudus? Malah nuduh orang yang gak nangkep. Kan sudah bilang tadi bahwa Bapak itu bukanlah manusia. Kan gitu. Oke, bukanlah manusia di bilangan ya, di bilangan 23. Oke, Bapak bukan manusia. Terus? Nah, terus lagi nih bang, biar dapat bang ya. Ini bang. Nah, di dalam Keluaran 33 ayat 20 kan di sini kita awalnya bang ya, dari Keluaran 33 20 kita ya bang ya. Gini bang. Nah, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Nah, gini bang. Nah, kan Bapak itu maha perkasa. Itu ketika Musa ya bang ya, ketika Musa ya. Ya, maha bijaksana kan gitu. Nah, maha bijaksana. Supaya manusia mengenal dia, dia mempunyai firman yang hidup. Supaya Dimana itu bang? Ya? Di mana itu bang? Kok di situ nggak ada bang terusannya seperti itu bang? Tuhan tidak bisa dilihat manusia, terus lanjutannya firman yang hidup nggak ada, itu ada di perjanjian baru bang, firman yang hidup. Firman itu udah ada di perjanjian baru bang.
Nggak ada firman-firman itu di perjanjian lama, Bang. Alamak, 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 alamak. Alamak. Kapan Alamak. Penyesatnya kau ini. Jangan dicampur-campur, Tidak Bang. ada Jangan yang dicampur-campur. tertulis Nggak ada itu. perjanjian lama. Nggak Inilah cuma firman yang hidup. Nggak ada, Bang. Aduh, gini bang kan sudah aku bilang kan kalau kira Tidak itu adanya itu. kan kira tangan Tuhan Yesus. Oke, Bang. Kan Aku gitu. aku tanya, Bang. Bang, aku tanya, kalau misalkan itu nubuatan Tuhan itu tidak bisa dilihat manusia, berarti pengenapannya adalah firman yang hidup. Itu nggak nyambung dong, Bang. Kan sudah tidak dilihat, Bang, oleh manusia, Bang. Dengar bangnya. Masa nubuatan akhirnya nubuatan kalau penggenapannya jadi hidup, kan di situ bukan manusia. Masa penggenapannya jadi manusia gimana, Bang? Penggenapan itu apa, Bang? Dengar dulu Enggak, biar kita samain persepsi, Bang. Nubuatan dengan penggenapan ya. Jangan salah persepsi. Nubuatan apa, Bang? Oke, nubuatan itu Kejadian yang akan dia janji. Nah, nubuatan janji yang kan? salah, Bang. Masa nubuatan janji, di mana artinya nubuatan janji, Bang? Loh, janji itu itu yang telah yang dijanjikan Allah. Gimana? Di mana ada arti nubuatan janji? Loh, dengar bangnya, aku berarti aku belum paham ini tentang nubuatan. Aduh, ini. itu liurnya telan dulu baru ngomong. Telan dulu itu liurnya. Dengar bang. Kamu kok kayak makan bara api itu loh. Aku jelasin ya, Bang. Biar Kenapa ada kamu salah kayak makan bara janji, api, Bang. kawan? Loh, Aduh. dengar bang ini di dalam Kejadian 49 ayat 10, dengar ini, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka akan takluk bangsa-bangsa. Nah, gitu bang. Aku tanya, nubuatan itu apa? Loh, janji, di nubuatan itu adalah janji. Di mana, Bang, ada arti, Bang? Aduh, dengar bang ini, tongkat kerajaan tidak akan, berarti janji nih ya, beranjak Bang, dari. aku tanya nubuatan artinya nubuatan yang ditanyakan, nubuatan. Jangan lari kau. Janji. Di mana ada arti janji? Nubuatan itu pesan atau ramalan. Itu nubuatan yang akan diprediksi peristiwa yang akan datang. Itu nubuatan, Bang. Di mana ada Kejadian janji? yang akan datang. Ada janji ramalan. Ramalan itu ragu-ragu bro. Oke, aku buka ya. Aku bukan asal liur. Kau nih, yang Bang. bilang janji, kami ndak ada bilang ramalan. Kau yang bilang janji. Kamu bilang Nggak ramalan. usah Bang Meong. Dia cuma sengaja mutar-mutar narasi karena dia sudah ndak ada isi orang ini. Dengar Yang bilang ya. ramalan itu dia, yang bilang janji itu dia. Dengar ini. Siang semuanya. Oke, siang. Oke. Iya, Siang. Oke ya. Jelaskan ya. Ini apa nih, Bang? Nubuatan, Bang. Aku ini aja, aku nggak mau liur-liuran, Bang. Nubuatan adalah pesan yang berisi ramalan atau prediksi tentang peristiwa yang terjadi. Loh, Itu nubuatan, siapa? Bang. Siapa yang mengatakan itu masih diragukan itu pernyataan itu? Allahu Akbar. Itu oke, kita di Alkitab Sabda, kita di Alkitab Sabda deh. Oke. Nah, artinya menyatakan lebih dahulu peristiwa ini. Nah, Alkitab Sabda ya. Ya, Abang oke. masih meragukan ini? Tidak. Ini pasti nih. Oke. Nubuatan artinya menyatakan lebih dulu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, Bang. Itu dia. Apa? Loh, Ada janji di situ. Bukan janji ya. Loh. Nggak ada kata janji ya. Nggak ada kata janji. ya Bang Meong ya. Menyatakan itu janji itu. Nggak ada. Menyatakan. Kau penyesat kau ini, penyesat kau ini. Mana nggak ada kata janji di situ, nggak ada kata janji. Menyatakan, Nggak ada kata Bang. janji. Kan aku Menyatakan. udah ngomong ngomong tadi, janji Bang. itu kau. Pesan atau menyatakan ramalan yang prediksi peristiwa yang akan datang, Bang. Itu Memalukan. nubuatan. Memalukan Kristen ini ya, penyesat ini.
Dia mempermalukan Kristen ini. Si Biar Elsa ini mempermalukan aja, Kristen di nggak sini. apa-apa. Malukan, Kenapa sih? jangan-jangan bukan Kristen ini, ngaku-ngaku Kristen. Gitu bro. Wah kan pas Saya jika Apa ini? Bang ya. Kenapa ini yang satu kayak Kalau Ya, habis kalau minum obat tidur. nubuatan kalau nubuatan Iya. itu adalah pesan yang akan datang atau menyatakan kejadian yang akan terjadi di akan datang. Ya Bang ya. Iya Bang? betul. Itu nubuatan ya. Bukan Betul. janji ya. Bukan janji Sama ya. sama tuh janji itu. Kan dulu Di dari mana ada janji, Bang, menyatakan kejadian yang akan datang. Nah Bang ya, kalau Betul, aku Bang gini, Bang. bilang gini Bang, sorry sebentar Bang. Kalau Jadi, aku bilang ini Abang dia besok jangan. mau sebentar. Abang besok mau ke Jakarta. Apakah saya janji? Itu janji saya, bukan kan? Itu pernyataan Abang. kan emang manusia bukan Tuhan. Aduh, Bang, kalau janji itu apa sih Bang? Nah contoh lagi gini bang, arti janji bang. Iya, aku tanya janji itu artinya apa Bang? Dilaksanakan, itulah konsep ketuhanan yang benar. Gimana Bang? Janji itu kan yang pasti dilakukan. Gitu janji. Oke, Bang. Oke, pasti dilakukan. Oke, kita balik lagi, Bang, ke tadi, Bang. Ke yang Abang bilang tadi, Bang ya. Kita balik lagi ya, Bang ya. Kita balik lagi ke apa namanya? Ke 1 Hosea, Bang ya. Hosea ya, Bang. Atau Oke. tadi aku bilang kebilangan deh yang Abang bilang tadi. Bilangan Allah bukan manusia sehingga ia berdusta dan bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Ya, betul. Itu adalah nubuatan di bilangan ya Bang ya. Oke. Ya, betul. Perjanjian baru adalah penggenapan. Ya, betul. Atau hasil dari prediksi tersebut. Ya, Loh, hasil dari prediksi tersebut. Oke ya. Bukan prediksi, masa Tuhan memprediksi bang, nggak boleh gitu. Bang, yang bernubuat itu biasanya siapa? Tuhan atau nabi? Loh, yang bernubuat itu bang menubuatkan, kan gitu berarti Iya, Tuhan. kalau yang bernubuat itu Tuhan apa nabi? Tuhan. Di mana ada Tuhan bernubuat, Bang? Loh. Bagaimana Aduh, mungkin ini kacau lagi nih Tuhan bernubuat. begini, bagaimana mungkin bang dan Nabi bisa bernubuat? asli penyesat ini, asli mempermalukan Kristen ini. Aduh, parah ini. Mempermalukan. Bukan kayaknya Abang bukan ini, Kristen ini. aduh, Abang mempermalukan Bang. Mana ada Tuhan Mempermalukan Kristen bernubuat dia Bang? ini. Parah. Nah, Tony, Mempermalukan Kristen Ini ini. satu hal yang Bang akan Chan. terjadi melalui Nabi. Jadi apa mana yang ada Tuhan disampaikan oleh bernubuat, Nabi Bang? melalui informasi yang disampaikan oleh Tuhan, itulah Oke. nubuat gitu loh. Wah, itu aku setuju. Tapi bukan Tuhan yang bernubuat, betul nggak Bang? Ya Tuhan menyampaikan nubuat Di itu mana? melalui Nabi. Yang menyampaikan nubuatan siapa Bang? Tuhan menyampaikan nubuat melalui Nabi. Oke, Tuhan menyampaikan nubuat melalui Nabi, Bang. Tadi Bang El Sadan membawa bahwa engkau tidak akan tahan memandang wajahku, katanya gitu kan? Gitu kan? Nah, dalam kejadian Musa. Nah, aku tanya, itu kan nubuatan katanya, kata Elsa, kata si El ya. Penggenapannya di mana? Nubuatan dengan prediksi harus dibedakan ya. Prediksi itu adalah manusia memprediksi akan. Tetapi kalau Iya nubuatan Bang, iya Bang. itu Aku tanya, kalau sesuatu yang misalkan pasti tadi terjadi. nubuatannya engkau tidak akan tahan memandang wajahku ya di perjanjian lama. Nah, penggenapannya di mana? loh, kan di dua awal kita kan firman yang menjadi manusia, bukan dua tapi bilang kan gini, firman yang menjadi manusia. Contohnya gini bang, Ngomong kalau langsung ngajak itu Tuhan, karu-karuan itu. kalau langsung sesembahan itu yang turun ya, aduh kan kita jadi apa kan gitu gini bang. Kalau Rena Bapak itu maha perkasa, maha bijaksana. Apa kau ngomong Kan gitu. ini? Dia Karu-karuan. punya firman yang hidup. Kan gitu. Itu maksudnya. Inilah firman yang hidup. Oke Bang. Kan tadi Abang bilang begini Bang, tadi kan ya kan? Abang bilang kan gini, Tuhan tidak pernah dilihat manusia dan manusia tidak dapat melihatnya, gitu kan begitu kan? Bukan Gitu tidak kan? dapat, begini, bukan tidak dapat, tapi tidak tahan. Garis bawah tidak tahan ya. Lain tidak dapat,
Oh, itu abang di keluaran ya? Di keluaran ya? Abang berarti buka keluaran 33:20 ya? Dan Tuhan berfirman ya? Tuhan berfirman ya? Engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku akan dapat hidup. Itu bang? Betul bang? Ya betul, betul. Oke bang, oke kalau itu nubuatan, oke pengendapannya di mana bang? Karena tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup bang. Aduh, kan sudah bilang tadi bang, dari situlah kita berangkat supaya kita mengetahui firman yang hidup itu yang menjadi manusia, supaya manusia bisa mengetahui firman Elohim sendiri yang datang sebagai manusia, supaya manusia tidak mati, supaya manusia menjadi hidup gitu. Artinya bukan malah dua terkait dari situ kita berangkat bahwa Tuhan itu maha perkasa, maha bijaksana. Nah, supaya bijaksana. Nah, supaya manusia tidak mati, supaya manusia tidak binasa, diam. Karena tidak ada bang nubuatan buat yang mati. manusia jadi Tuhan gitu bang. Karena kalau di Hosea aja bang, di Hosea 11:9 yang tadi aku bilang bang, sebab aku ini Allah dan bukan manusia yang kudus di tengah-tengahmu. Dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Nah, aku tanya manusia yang kudus di sini siapa? Kan sudah aku bilang bang, manusia yang kudus itu hanya Tuhan Yesus. Oke, hanya Tuhan Yesus. Tapi di sini sudah dinyatakan bahwa aku ini Allah bukan manusia yang kudus. Aduh, kan sudah aku bilang Bapak itu bukan manusia bang, itu adalah sang sumber itu sendiri. Coba yang lain deh. Bang Roma bisa menjelaskan itu nggak? Aku jadi bingung kalau apa ini? Bang Roma bisa menjelaskan nggak Bang? Ya. Judulnya Oten Umat Tersesat. Waduh, ngeri. Jangan kelari-lari kemana-mana bang. Jawab dulu bang. Itu, saya kan baca judul topik ini. Nah, dengar bang biar paham bang ya. Nah, Bang Roma monitor Bang Roma. Bapak itu bang. Enggak, aku bener kau itu jadi apa ya, agak sesat kau ini itu pernyataan-pernyataannya bertolak belakang. Nah gini bang, Bapak itu sang sumber itu sendiri, dia bukan manusia tapi roh yang tidak terhampiri. Nah gitu bang, roh yang tidak terhampiri ya. Nah, karena dia tak terhampiri bang, nah dia mempunyai firman yang hidup supaya bisa menyampaikan firman-Nya kepada manusia, supaya manusia mengenal Allah yang benar, mengenal Tuhan yang benar gitu. Oke. Allah yang benar ya bang ya, Allah benar-benar. Apakah Allah yang benar sesuai dengan ajarannya Abraham, Ishak dan Yakub? Kan kalau ada di abang itu aku ada sebelum Abraham ada ya bang ya, gitu kan? Oke bang, kita lihat bang, apakah Abraham, Ishak dan Yakub itu menyembahnya adalah Yesus yang abang bilang tadi? Di mana datanya bang? Oh, oke. Begini bang, simak bang ya, simak baik. Di dalam Kejadian 1 ayat 26. Jangan kejadian bang, Abraham, Ishak dan Yakub itu perjanjian lama bang. Kalau kejadian itu perjanjian lama gimana bang? Itu perjanjian lama itu bang. Oke. Ini saya yang Gimana jawab. bang ini kejadian? Saya yang jawab sini. Ya, lanjut. Oke. Kalau kamu berbicara tentang El Sadai, kau diam, kau dianggap tidak mampu menjawab oleh saudaramu ini, ya. Kau tidak mampu menjawab El Sadai ya, kau diserobot sama saudaramu sendiri ya. Berarti kau tidak ada apa-apanya dianggap sama saudaramu ya. Silakan. Hypersex, apa namanya ini? Hyper ya. Di zaman Abraham, Siapa ya? ya Yesus belum datang. Loh, kau langsung saat manusia. sini, saya yang jawab, kau serobot. Berarti kau anggap dia tidak mampu, begitu. Bukan tidak mampu, ya kalian. Ya sudah El Sadai, kau diam, tap layar, kau tidak mampu, ya udah. Kamu berbicara. Ya udah kalau dia mampu, kau diam, biarkan dia yang jawab. Kau diam. Loh, saya kan Kristen. Yang diskusi di sini dengan Bang Miong tadi itu si El Sadai, bukan kau. Kau sementara ini. Iya, Saya kalau bilang kau kalian- Islam. Yang tadi berdiskusi itu El Sadai sama Bang Meong. Kenapa kau nyerobot masuk tanpa adab langsung main potong-potong? Harusnya kau masih diam di sini, kau tap layar aja dulu.
Emangnya saya nggak Begitu, pakai boleh adab. buka room takut. Ya, diskusi. silakan El Sadai. Maksudnya Kalau memang izin dulu sama ya Bang udah El El Sadai gitu. kau Izin dianggap dulu tidak sama mampu Bang. itu, ya. Izin dulu sama Bang El gitu loh Bang. Nggak ada adab kau. Loh, Udah, kan saya kembali bisa ke jawab. fokus. Emang Gimana, Bang El Sadai? Bang El Ruang- Sadai mau jawab lagi enggak? Sadai saya jawab ya supaya Oke, mereka silakan. ini jangan muter-muter kayak kodok ya. Nah, nanti dia puter-puter, kamu diputer-puter sana sini. Ya kalau Ya. berbicara Abraham, Yesus belum datang sebagai manusia. Nah, kalau kamu minta dia menyembah Yesus gimana? Ya, nah, itu sama dengan pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Kan ada di perjanjian baru aku ada sebelum Abraham ada. Berarti Abraham tahu dong Bang. Iya, aku ada Berarti Yesus sebelum Tuhan Abraham ada. Dia belum menyatakan diri. Keluaran 6 ayat 2. Gimana sih kalian ini kok bingung Dia sendiri? masih sembunyi waktu itu, sembunyi ceritanya nih. Belum menyatakan diri sebagai Bang. mengambil rupa manusia. Oke, Dengan Bang. namaku Yahweh, aku belum menyatakan diri. Iya, kan? masih sembunyi Ketika lah, masih berbicara- sembunyi kan. Ketika dia berbicara kepada Musa, dengan namaku Yahweh, aku Ya. belum menyatakan diri, menampakkan gambarku, memperlihatkan mukaku yang ganteng ini. Begitu. Masa kalian bawa di Abraham suruh dia menyembah Yesus? Bang, Tuhan Bang, oke Bang, oke Bang ya. Oke di Keluaran 3:15. Jadi begitu Bang Mel, Selanjutnya ya. Allah Yang Allah berfirman reverse kepada Musa. ini bahwa waktu itu Tuhannya Yesus ini masih sembunyi. Ya. Di mana dia sembunyi? Belum menyatakan diri, artinya Oke. belum menampakkan gambarnya, wajahnya. Nampakkan diri. Dia belum menampakkan diri. Iya, berarti dia masih sembunyi kan? Kok disembunyi? Dia belum menyatakan diri itu belum menyatakan gambarnya. Ya kan? Bukan sembunyi, masa Tuhan sembunyi? Oke. Oh, Kamu yang menafsirkan dia. Kalau belum menyatakan iya berarti diri waktu itu atau kan kau bilang dia bernampak. belum kan kau bilang tadi dia belum menampakkan diri. Iya, belum waktunya dia menyatakan diri. Oke. Karena dia bilang seluruh kitab Taurat Iya, Bang harus Nel. digenapi dulu baru dia menyatakan diri. Oke Bang. Jadi di situ kalau belum menyatakan diri, menyatakan diri rupanya atau namanya? Rupanya, gambarnya. Namanya sudah tahu Bang? Pada waktu itu kan Musa Musa sudah tahu menyembah- belum nama Musa nama menyembah Tuhannya? nama Yahweh. Aku adalah aku. Eyer ese eyer. Oke, aku adalah aku. Di situ aku adalah aku siapa Bang? Yesus menggenapi kata aku adalah aku. Aku ada Enggak, sebelum. di perjanjian lama aku dan aku adalah siapa? Aku adalah aku ya Yahweh. Dia belum Yahweh. menyatakan diri. Oke. Bang ya. Oke, Bang. Nih, Bang, di Keluaran 3:15. Di sini dia sudah menyatakan, Bang. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Itu udah menyatakan, Bang. Ya, Ya. baca aja, baca. Beginilah kukatakan kepada orang Israel, Tuhanmu, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-menurun, Bang. Oke. Nah, kalau di sini itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku untuk turun-menurun. Berarti kan dari atas ya, Bang. Dari atas sampai bawah turun-menurun, itulah namaku. Di situ sudah menyatakan diri, Bang. Kalau Abang bilang belum menyatakan diri, Ya, apa arti Yahweh? Coba. Bang, kalau Abang ngambil ke Yahweh, Enggak, saya apakah- tanya arti nama Sebentar, Yahweh. sebentar Bang. Oke, ke Yahweh, Bang. Kalau Abang ngambil ke Yahweh, apakah Yahudi berubah namanya? Yahudi. Persembahan Yahudi berubah nggak namanya sampai sekarang, Bang? Yahudi kan memanggil Tuhan Hasem. YHWH itu sangat Hasib. Kalau YHWH siapa, Bang? Yahweh apa siapa, Bang? YHWH siapa, Bang? YHWH itu tidak bisa disebut sembarangan. Makanya mereka Kembalikan Bang Miong, kembalikan ke pembahasan tadi. Aduh. Dia mau kabur ini dari pembahasan. Iya, Loh, Kembali. kenapa pembahasan apa? YHWH. Kalian kan di situ dikatakan akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Bukan Allah Ismail ya. Iya, lalu Musa menutupi wajahnya sebab takut memandang Allah, Bang. Itu di Keluaran 3:6.
Iya, lanjut. Oke, di Keluaran 3:15 selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan anak Allah nenek moyangmu. Berarti anak ayang moyangmu ya sebelumnya ya Bang ya. Ya, Allah Nenek Abraham, moyangmu Ishak, ya. dan Yakub, Allah bukan Ismail. Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Berarti selama-lamanya panjang Bang. Iya, Untuk kita seterusnya masih Bang. Ya Bang. Iya, kita masih Dan percaya sebentar, namanya. sebentar dong jadi potong. Dan itulah sebutanku turun temurun. Paham nggak di sini Bang? Untuk selama-lamanya kita dan masih itulah menunggu sebutanku Yahweh turun juga menurun. kita masih di Quran ada nggak Yahweh? Bang, jangan lari-lari ke Loh, kok Quran. Aku lari? nanya ini, Saya Bang. tanya, Aku kalian kan tanya, tanya. Bang. Oke, kita percaya nama itu dinyatakan kepada Musa. Di Quran ada nggak? Apa, Bang? Nggak Kok di ada. Quran? Abang kita Nggak lagi ada nama bahas itu dinyatakan ini. kepada Musa, nggak nggak ada. Ya sudah, kalau nggak ada berarti kan kalian Bukan menyembah kepada Musa Allah di mana ya? Israel. Musa di Bang. Iya, Bang, karena gini. memang Musa Al-Quran dinyatakan bukan nama bukan Tuhan itu Musa. Yahweh di mana? Jadi Di mana, Bang, di mana aku tanya datanya? di kalau kalian Iya, bilang makanya. Allah Abraham, Allah Kalau Ishak, lari dan ke Allah situ, Yakub, bukan Allah Ismail, Tuhan negeri Mekah. Bukan. Itu. Yahweh itu dapat dari mana? Ya. Apakah diajarkan Ya. ke Musa atau tidak? Atau diajarkan siapa Yahweh? nah, itu kalau ke Nama situ, Yahweh. bingung lagi loh, Kang. Ya, yang penting nggak ada di Quran, ya beda. Di Bible Anda aja nggak ada? Di Bible ada nggak, Bang? Dikenalkan Musa mana? Yahweh itu. Diterjemahkan huruf besar, Allahnya huruf besar. Mana? Di mana tunjukkan satu data saja di Bible ada Yahweh. Arang. Tunjukkan satu saja data Di di Bible ada Yahweh. Di Alkitab itu Yahweh diterjemahkan dengan Allah huruf besar semuanya. Saya nggak nanya itu, nggak ada Loh, terjemah-terjemah. bukan. Yang saya tanya Loh, Yahweh itu di mana di dalam Bible? Udah penderitaanmu. Kok maksa sih? Bang, Di Bible aja nggak Oke, ada. Bang Chan. Mungkin Kalau gini ya, sudah saya jelaskan di mana kamu datanya Ya Yahweh yakin nggak disamakan percaya dengan ya sudah, Allah. karena Markus 16 ayat Oke, 16. bisa yang jawab Bang, Bang bisa jawab Bang. Nah, El Shaddai aja, El Shaddai, El Shaddai dia. Oke, silakan, nah, El Belajar Shaddai. dia. dalam Tadi kau ndak mampu, kau ndak ada apa-apanya tadi dengar dianggap dulu. sama hyperseksi nih. Nah, di dalam Ulangan 6 ayat 4 dengar ya, Yotifabe Israel sema ehad Yotifabe Elohim. Nah itu. Mana Yahwehnya? Loh. Aduh. Gak ada Yahwehnya di situ, El Shaddai. Dengar Bang ya. Dengar Bang ya. nangis. Dengar Jangan Bang ya. nangis, Sadai. Dengar yang Bang. Sema Yotifabe. Israel, Adonai Eloheno, Adonai Ehad. Nah, Itu- Adonai itu itu nyanyian Yod itu, He bro. Vav He. Dengerin, gak ada Yahweh di situ. Itu nyanyian. Loh. Itu singkatan itu, Bro. Nangis. Yang mana Yahwehnya di situ? Gak ada Yahweh. Yang Gak ada itu satupun orang singkatan. Ibrani, bahkan Musa, El Shaddai santai. Dengar, Gak ada dengar, orang dengar. Ibrani ataupun Musa yang mengucapkan nama Tuhannya Yahweh. Kenapa begitu? Karena ya pengucapan Yahweh itu santai. Nah. Pengucapan Yahweh itu baru ada abad 16. Dengar Bang Tidak ya. ada satupun orang Ibrani yang mengucapkan kata Yahweh, El Shaddai. Gini Dengar, El Shaddai. Bang, ya. Anda harus Dengar. santai dulu El Shaddai. Anda santai dulu El Shaddai. Gini. Anda harus menerima bahwa semua yang Anda katakan ini adalah karangan-karangan Anda sendiri. Anda ngarang-ngarang terkait Tuhan. Dan itu bukan cara bertuhan yang benar. Dan ini Dengar, membuktikan bahwa Aduh. santai dulu, santai dengar. Ayat yang Anda baca itu di Ulangan itu Yod He Vav He. Tidak ada satupun orang Ibrani yang mengucapkan nama Tuhannya dengan Yahweh. Yahweh itu baru ada abad 16. Nah, sekarang begini El Shaddai. Nah, apa yang kalian lakukan ini adalah mengarang-ngarang terkait Tuhan. Ngarang. Dan ini cara Nah, bertuhan yang buruk. Bentar ya, Bagaimana- Pak El Shaddai Santai ya. dulu, Saya potong santai dulu, dulu santai ya, dulu. Pak El Shaddai. Santai dulu, santai dulu. Nah, ini cara santai dulu. Kalian nih memang Saya orang-orang nggak santai, tahu kamu diri. yang Santai. terocos. Nah, saya selesaikan poin dulu, santai. Silakan. Nah, contoh, seperti gini, contoh. Baca nanti, kalau misalnya dari Kang Chan kan Muslim nih, Kang Chan Muslim nggak dipercaya lah gitu. Nah, dari kekristenan sendiri, nanti El Shaddai buka sarapanpagi.com, kata Yahweh. Kata Yahweh itu dia baru ada abad 16. Dibuat oleh Kristen. Musa nggak pernah menyebut namanya Yahweh. Orang Jadi- Yahudi dia punya Jadi, aturan, Pak. jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Nah, mereka tidak menyebut nama Tuhannya. Yahweh itu baru ada abad 16. Nggak ada. Yahudi tidak bisa mengajukan nama Tuhannya. Sekarang gini El Shaddai, kita buktikan ya kalau kalian ini ngarang-ngarang gitu. Yesus mengatakan,
mengenal aku maka mengenal Bapakku. Sekarang saya tanya ke El Shaddai. Saya nggak mau dari orang lain, saya mau dari Yesus. Kayak kita lihat apakah kalian ngarang-ngarang atau tidak. Coba, siapa nama Tuhannya Yesus yang diperkenalkan oleh Yesus? Oke, bisa saya jawab Bangnya. Ya, silakan. Nah, ini bisa di dalam. Tunggu dulu ya, tunggu dulu. Tunggu dulu ya. Bentar Bang. Jangan kau buat aku nunggu lama. Aku orang yang sabaran. Dia dengar Bang, dalam Yohanes 4 ayat 24 ya, dengar. Allah itu roh. Allah itu roh. Mana ada? Nggak ada di situ. Yohanes 4:24, Tuhan itu bukan roh. Kau salah baca itu. Aduh, dia dengar dulu, belum siap aku ngomong, nggak dengar. Nah, Allah itu roh dan barang siapa bukan roh. Yohanes 4:24 mengatakan Tuhan itu bukan roh. Kau salah baca. Dia dengar dulu, jangan potong-potong dulu. Tapi salah baca kau ini. Aduh. Tunggu dulu. Salah kita ngomong. Sadai. Bagaimana kau nyuruh orang mendengar sesuatu yang tidak benar? Dia dengar dulu. Yang tidak benar. Dengar dulu. Yohanes 4 ayat 24. Nah, ini. Allah itu roh dan barang siapa menyembah bukan dia. Roh. Nah, itu Tuhan itu bukan roh. Dalam kebenaran. Nah, lihat di Kejadian 6. Lihat ini. Salah datamu. Salah datanya. Salah. Ngarang kau. Sini saya kasih tunjuk nih data El Shaddai. Ini saya kasih tunjuk. Saya kasih tunjuk data El Shaddai gini. Lagi-lagi El Shaddai santai. Saya kasih tunjuk data kamu ya, bentar. John 4:24. Bentar. Saya tunjuk data ya, saya open cam nih. Ini buktinya kalian ini di apa namanya dibodohi gitu El Shaddai. Nah, dan El Shaddai harus El Shaddai harus berbesar hati menerima itu bahwa kalian itu sedang dibohongi gitu. Lihat ya, lihat. John 4:24. Nah, lihat. Lihat ya. Bentar. Lihat, El Shaddai lihat. Oke. Yohanes 4:24 ya. Ya, betul. Saya pindahin dulu ya supaya nggak ke yang lain-lain. Oke. Yohanes 4 nomor 44. Ya, betul. Nah, lihat, saya kasih komparasi di Alkitab ya, sabda ya. Yohanes 4:24. Lanjut. Ya, sebentar. Saya perlihatkan bagaimana cara kalian ditipu El Shaddai. Dan ini cara yang buruk dan lihat. Kamu membaca ini El Shaddai, Allah itu roh. Oke. Sebetulnya aslinya itu adalah nggak ada pulpennya, ini pulpennya. Aslinya itu adalah pneuma hotheos. Nah, penama itu dia bisa diterjemahkan spirit. Spirit itu bisa roh atau bisa hantu atau bisa semangat, spirit. Ini definitif artikel untuk menunjukkan yang itu. Theos yang mana? Yang itu. The kalau dalam bahasa Inggris, al kalau dalam bahasa Arab. Pneuma hotheos. Spirit, theos itu adalah dewa atau Tuhan. Spirit Tuhan itu. Dah. Betul ini. Nah, lihatin El Shaddai, dengar. Nah, diterjemahkanlah dalam bahasa Inggris. Oke. Sebejat-bejatnya orang menerjemahkan dalam bahasa Inggris, dia masih punya etika. Apa? Spirit, God, interlinear. Kata isnya itu dikasih tanda kurung. Kenapa isnya kasih tanda kurung? Karena ini adalah bukan dari teks aslinya. Ini ada intervensi pemahaman tertentu El Shaddai. Isnya ini. God is spirit. Tuhan adalah roh. Kata adalahnya ini adalah tambahan. Ini yang tadi kau baca El Shaddai. Nih. Dengar. Tuhan itu santai dulu El Shaddai. Jangan dulu santai, jangan dulu. Anda ketawa berarti Anda sudah tahu poinnya kan? Anda tahu dikibuli kan? Kau diam aja dulu. Santai dulu.
santai. Bukti Anda ketahui berarti Anda sudah dapat poinnya, alhamdulillah. Nah, jadi kata is ini dia harus pakai tanda kurung karena si penerjemah adalah atau interlinear, dia tahu kata is ini tidak ada di sini. Yang ada adalah pneuma hotheos, spirit of God. Contoh misalnya gini, baju Kang Chan. Kalau baju Kang Chan, berarti Kang Chan bukan baju. Baju itu milik Kang Chan. Roh, kita terjemahkan roh. Roh Tuhan. Berarti ini pemilik roh ini pemiliknya Tuhan, bukan Tuhan itu roh. Nah, ditambahkanlah intervensi pemahaman dari luar yang bukan dari Yohanes 4:24 kata is. Makanya di ayat sebelumnya penyembah benar adalah menyembah Bapa di dalam roh, bukan Bapa itu roh. Spirit of God. Yang di dalam roh itu adalah animisme. Lihat. Jadi secara teks Anda sudah dibohongi El Shaddai. Ini Tuhan bukan roh, tapi roh itu milik Tuhan. Lihat, kita lihat ya, kita bacakan nyambungnya. Kita kasih konteks. Lihat, kita bacakan 4:2. Lihat. Kita mulai dari 4:22 ya. 4:21. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan." Ini perempuan Samaria. "Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa." Menyembah Bapa, nggak ada roh di sini. Bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami, Yesus dan murid-murid menyembah apa yang Yesus dan murid-murid kenal. Yesus menyembah. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, karena Yesus orang Yahudi. Saat itu untuk orang Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh. Bukan Bapa itu roh, dalam roh dan kebenaran dan seterusnya. Tuhan itu bukan roh. Kenapa dalam roh? Karena roh ini milik Tuhan, Nyambung jadi 4:22, 23, 24. Menyembah Bapa dalam roh karena roh ini milik Tuhan, bukan Tuhan adalah roh. Nyambung keseluruhan ini. Jadi Yesus di poin di sini Yesus menyembah. Kalau Yesus menyembah dia bukan Tuhan, dan yang disembah adalah Bapa dan Bapa bukan roh. Lalu apa yang kalian pahami sekarang? Kalian pahami Tuhan itu roh dan Yesus adalah Tuhan. Kalian sedang dibohongi El Shaddai. Terimalah kenyataan itu baik. Oke, buka dulu Kejadian 6 ayat 3. Tapi gini bukan Kejadian 6 ayat berapa? Kejadian 6 ayat namanya kan 3. El Shaddai Kang Chan ya. Namanya El Shaddai ya. Harusnya dia tahu apa arti El Shaddai itu. Gitu loh. Oke, El Shaddai itu Elohim Maha Perkasa. Itu kalau orang Yahudi dimarah orang ini. Marah. El Shaddai ini bagian daripada nama Ini Tuhan. marah sebenarnya Ini sifat Tuhannya Yahudi nih. bilang kalau pakai nama El Shaddai. Nah, El ternyata El Shaddai Shaddai itu. Di Kejadian 6 nomor 3 apa El Shaddai? Saya jawab ya. Betul, di kejadian itu ada El Shaddai. Ya. Dengar. Roh Jadi saya dulu ya El Shaddai, sebentar saya jelas, saya potong sedikit. Sebentar dulu, poinnya satu-satu dong. Santai. Apa Saya El Shaddai? ya, El Shaddai ya. Jadi dengar. Rohku Ya enggak mau tidak kalah dia. lama-lamanya tinggal di dalam manusia. Apa arti kalimat ya? Apa arti kalimat rohku? Oke, gini. Bapak itu punya roh. Nah, gitu. Nggak nanya itu. Betul itu. Bapak punya roh, betul. Tapi bukan Bapak itu bukan roh. El Shaddai punya mobil. Betul, El Shaddai punya mobil, tapi El Shaddai bukan mobil. Nah, gitu. Bapak punya roh. Tuhan punya roh, tapi Tuhan itu bukan roh. El Shaddai punya motor, El Shaddai punya kompor, El Shaddai punya mobil, tapi El Shaddai bukan kompor. Nah, El gini, Shaddai Bang. punya babi. El Shaddai punya babi. Apakah El Shaddai babi? Dengar, Bang. Dengar. Bukan dengar, dijawab. El Shaddai Dengar. dijawab, itu pertanyaan. Itu pertanyaan. El Shaddai punya babi. Apakah El Shaddai babi? Jawab. Oke, dengar Bang ya. Di dalam Bukan dengar, dijawab. di dalam Dijawab. ayat 26. El Shaddai, itu pertanyaan. PR-mu El Shaddai. Bisa kau selesaikan PR-mu El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Oi. Berupa dengan kita. Mute. Sudah nyerocos ya. Sudah nyerocos Udah akar ya, balonnya. El Shaddai Udah ya. kena dia. Berarti udah kelar. El Shaddai, kalau kamu mau diskusi yang baik. Itu pertanyaan buatmu. El Shaddai punya babi. Apakah El Shaddai babi?
Ya, selamat nangis. pagi. Sampai Bang berarti ganti. Ferry, Elsa Bang udah nggak bisa. Ferry. Silakan Ya, IPR sajap sekarang. ya, El Sadai sebentar. Santai aja kalau diskusi itu. Nah, tadi Udah dulu Elsa Kang udah Kang dulu. Chan berbicara dengan roh. Saya mau tanya, roh itu ada berapa? Roh itu ada Gimana, berapa? Roh itu ada berapa? Kamu tadi bicara roh. Roh itu ada berapa? Roh itu ada satu, Bang. Roh aja. Oh, satu. Secara eksistensial ya. Oh iya iya. Cia, kayak sadar Ketawa. tadi pertama Nah, itu bukti bahwa kamu itu nggak tahu roh. Muhammad ketika ditanya roh, dia bilang roh itu urusan Tuhanmu. Ya sama dengan kamu, nggak tahu Diberitahu. roh ada berapa. Diberitahu Ya, kamu kok. belajar dulu. Diberitahu. Tuhan itu, ya Tuhan itu ada roh. Diskusinya nyambung. Kenapa? Kau ganti El Sadai. Kamu diam Pastikan dulu. diskusimu lebih berkualitas Ya, dari El saya Sadai. bicara, gantian saya bicara. Kamu Enggak, santai. sebentar dulu. Sebentar. Apakah kita diberi pengetahuan terkait roh? Loh, kamu kalau Islam kan nggak tahu. Tahu? Siapa yang bilang nggak tahu? Ya roh ada berapa? Coba. Ada satu secara eksistensial. Oh, Kalau secara santai dulu. Oke, Kalau saya secara jawab kuantitatif yang dinisbatkan pada Ya, manusia saya ratusan jawab. miliar mungkin Makanya, setiap orang punya roh. Kalau kamu nggak tahu, saya jawab. Roh itu ada dua, ya. Nggak ada roh dua. Dari Diam mana roh dulu, dua? kamu Coba diam. Mau sebutkan dijawab? satu roh apa? Kamu mau Ayo dijawab? sebutkan roh apa satu? Nih. gaya doang ini. Ya, Gaya doang roh saya itu ada ini. dua. Satu, Roh Kudus itu berasal dari Tuhan. Yang kedua, Roh roh Kudus. jahat Dua, itu dari roh setan. jahat. Baik. Sekarang yang ada di Hidung Ayub roh siapa? Belum selesai, jangan nafsu lah. Ini bulan puasa nanti batal. Kau bilang dua. Ini pertanyaan. Kau bilang Roh Kudus dan roh jahat. Sekarang yang ada di Hidung Ayub roh apa? Di mana? Hah? Yang ada di Hidung Ayub. Hidung Ayub di pasal berapa? Nggak ada isi kau rupanya. Kalau orang-orang dikuasai oleh Roh Kudus, berarti hidupnya benar. Hidupnya Anda buka Ayub 27 nomor Loh, 3. kamu tadi jawab saya sudah salah. Jawab, jangan lari kau. Kau jangan bilang lari kau. ada dua. Kau bilang ada dua. Roh Kudus dan roh jahat. Ya, kamu Sekarang baca di Ayub ayatnya, 27, supaya saya di Ayub tahu. 27 nomor 3 ada roh lain. Coba Ya. buka. Ya, roh lain itu ya setan. Ya berarti Siapa? yang di hidungnya Ayub setan. Coba baca Jadi di Ayub kalau- 27 nomor 3. Kalau hidupmu Berarti tidak 3 dikuasai. roh setan. Diam dulu. Roh Kudus, roh jahat, roh setan. Ya, kamu Ada itu 3 kan tidak berarti. memiliki Roh Kudus. Kau ini nggak Makanya- nyambung. Kalau lebih makanya berkualitas Yesus sana, bilang, silakan Pak iblislah Ferry. Udah, bapamu. turun lagi. Ganti Bukan lagi Pak orang Ferry. Yahudi. Udah nggak nyambung diskusinya. Begitu. Pak Ferry, udah Ipere turun dulu. Jawabannya kan Ipere gampang. turun dulu. Yesus Nggak bilang nyambung, nggak kepada nyambung. orang Nggak ada isi, Yahudi, nggak ada isi, iblislah saya Nggak bapamu. nyambung. Anda nggak nyambung Ipere. Dulu, Nggak ada isi, Nggak nggak ada isi. nyambung. Sekarang Pak Santai Ferry ya. dulu. Pak Ferry diam dulu. Oke, Nah, Kang Chan, Saya teman-teman dulu. Kristen sekalian, Tuhan itu ada gini, roh. kalian udah dulu, Ipere udah dulu. Teman-teman Kristen sekalian, kalian ini kan antri nih. Dan kalian menginterupsi teman kalian sendiri. Jadi pastikan kalian berdiskusi itu kualitasnya melebihi dari yang teman kalian yang kalian interupsi. Gitu. Jangan lebih buruk. Malu. Ada Bang Ardi di tes Ya, dinilai mohon izin. kalian. Mohon izin saya Waalaikumsalam, sambut Ardi. dulu. Assalamualaikum Boleh saya tanggapi, host? warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi begini ya. Sebetulnya kan di dalam Assalamualaikum Beri warahmatullahi wabarakatuh. sabar dulu. Waalaikumsalam Ada. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. sudah boleh ngomong. Silakan. Oke, jadi Kang Chan bertanya roh yang ada di hidung itu di kitab Enggak. Ayub itu rohnya siapa? Betul Tidak. itu? Tidak, saya nggak nanya itu. Saya tanya apakah Yesus itu Tuhan atau bukan? Oh, ini sudah pindah lagi ya. Sebelumnya itu saya Enggak. mau meluruskan dulu. Saya mau luruskan dulu. Yang roh yang ada di lubang hidung kan? Oke, roh siapa itu? Oke, apakah Anda masih Oke, saya hanya mengingatkan ya ketika Allah menciptakan Adam, Apa poinmu? ya, kemudian dia menghembuskan nafas ke dalam lubang hidung Adam, maka jadilah dia makhluk hidup. Jadi roh di dalam kitab Ayub itu adalah nafas Tuhan, nafas ya, nafas. Itu ketika dihembuskan kepada Adam itu menjadi makhluk hidup. Jadi roh yang ada di Ayub itu adalah nafasnya Allah. Oke.
ketika nafas itu ditarik, apakah orang itu masih hidup? Orang itu tidak akan hidup. Ya. Nah, berbicara tentang roh, memang itu ada roh dua, ada roh jahat dan roh setan. Ya, roh Allah dan roh setan. Jadi ada dua memang betul. Ya. Dan Kang Chan kelihatannya lebih pintar dari Muhammad. Karena di dalam Al-Quran saja santai dulu. Bertanya kepada yang ada di hidung Ayub roh siapa? Yang ada di hidung Ayub roh siapa? Oke, nafas Tuhan. Ya, nafas Tuhan. Roh siapa? Iya. Roh siapa di situ? Oke. Roh di situ roh Tuhan, tetapi itu adalah nafas. Roh itu kan bisa terbentuk roh Tuhan. Udah, santai dulu, roh Tuhan. Sekarang saya tanya, yang ada di atas santai. Yang ada di atas Yesus saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan, roh apa? Roh Allah, ya, roh Allah. Roh Kudus. Yang berubah rupa menjadi burung merpati roh apa? Jadi harus bedakan nafas. Roh Kudus. Juga bisa udah, santai dulu. Allah. Pak Ferry. Tadi saya katakan, tadi saya ingatkan, kalian ini Kristen kan antri. Kalian menginterupsi saudara Kristen kalian sendiri, pastikan diskusinya nyambung, lebih berkualitas dari pendiskusi sebelumnya. Santai dulu. Sekarang pertanyaan saya, ada roh Tuhan di Ayub. Terus yang ada di atas Yesus Roh Kudus. Sekarang ketika yang ada di atas Roh Kudus ada di atas Yesus, Yesus dia dicelup di Sungai Yordan sampai tidak tahan ada di dalam air sehingga harus keluar. Roh apa yang ada di dalam diri Yesus? Oke, jangan memelintir ya. Yesus masuk dalam air kemudian dia keluar karena tidak tahan. Itu enggak, saya tanya. Yang ada Muslim dalam tubuh Yesus itu roh apa? Inilah kualitas Muslim yang menambah-nambah. Inilah kualitas yang ada di dalam diri Pak Ferry. Apakah Yesus yang di dalam air dia sudah tidak tahan kemudian keluar? Pak Ferry. Kalau dia nggak ada napasnya dia dicelup terus-terusan ke dalam air nggak keluar karena dia punya napas dia nggak bisa di dalam air terus harus keluar. Pak Ferry santai. Pak Ferry. Ya inilah pertanyaan Pak Ferry. Yang ada di dalam diri Yesus itu, di dalam tubuh Yesus itu roh apa? Tapi jangan menambah mengurang ya, brother. Karena itu tidak baik itu. Pak Ferry, yang ada dalam tubuh Yesus itu roh apa? Ya, tentunya Roh Kudus lah. Ya. Roh Kudus lagi ada di atas, jadi burung merpati dia. Memangnya kamu membatasi kuasa Allah? Kamu bisa membatasi. Bible yang membatasi, Roh Kudus menjadi burung merpati, kok aku yang dituduh. Roh itu hadir di mana-mana. Makanya ketika Yesus naik ke Pak Ferry, Bible yang membatasi. Pak Ferry, lihat. Ini kualitas Kristen. Aku Pak Ferry, senantiasa. Apa artinya itu? Apakah Yesus tubuhnya? Itu rohnya itu. Makanya Pak Ferry kalau nyerocos begitu. Tanyakan kepada pembaca. Untung saya nggak jadi moderator. Untung saya nggak moderator. Iya. Tanggaplah kalau begitu. Yang mengatakan Roh Kudus berubah rupa menjadi burung merpati itu Bible, bukan saya, Pak Ferry. Kalianlah yang membatasi. Gantian lah, Bang Ferry, gantian. Sorry, baru monitor. Gantian lah, Bang Ferry. Gimana sih ya diskusinya? Lukas pasal 3 nomor 22. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atas Yesus. Yang membatasi itu bukan kita, kalian yang membatasi. Makanya Yesus kata, kalian yang Bible, si Lukas yang batasi. Sampai pada air sama. Apakah Yesus tubuhnya ya? Gila kan? Lihat. Ini saudara-saudara Kristen di bawah. Saudara-saudara Kristen di bawah yang masih menyimpan objektivitasnya. Lihat bagaimana Kristen dia harus mengarang-arang terkait agamanya. Apakah kira-kira ini cara bertuhan yang benar? Begini cara bertuhan yang benar. Dikarang terus. Teksnya mengatakan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Turunlah Roh Kudus dalam burung merpati. Teksnya bilang begitu. Roh Kudus ada berupa burung merpati. Oh, itu tidak bisa. Lihat bagaimana Kristen, lihat. Yang bisa yang ngoceh doang, lihat. Dah, Pak Ferry udah ya. Udah ya. Segera bertobat ya. Gila kan? Sudah apa? Kamu membatasi roh. Kamu mau mengatur. Yang mengatakan Roh Kudus dalam rupa burung merpati itu siapa? Kalau kamu Tuhan, kamu bisa atur. Kamu aja dirimu atur, kamu mengatur. Kenapa kau definisikan Tuhan? Pak Ferry, yang mengatakan Roh Kudus dalam rupa burung merpati itu siapa? Roh Kudus ya, memang Roh Kudus. Kenapa?
Memangnya kenapa? Nah, yang mengatakan Roh Kudus dalam rupa burung merpati itu siapa? Bapak di surga. Si Lukas, Bapak. Kan ini nggak tahu Bible. Itu penulis. On cam apa kau Peri? Kok pelapon yang kelihatan? Mukamu mana? Al-Quranmu itu perkataan siapa? Ini Kang Chan ini lagi diskusi dengan pelapon ini. Mau tanya kamu, Al-Quran. Pantas gak nyambung. Perkataan. Iya. Pak Ferry, kau nggak malu? Kau nggak malu diskusi begini? Terus nyerocos gitu, nggak malu? Kenapa kamu Ini modelnya on cam begini. Kamu bilang takut, dia bilang. Dia nyerocos hanya untuk kenapa kamu takut? Gimana ceritanya diskusi begini? Lihat, ini saudara, ini Kristen ini. Lihat. Aku di mute, takut. Lah kau sendiri takut tunjukkan Gimana muka. nggak di mute? Kalau kita di mute berat. Aduh, modelnya Oten kasihan. Kristen, ini. Ini Kasihan Kristen. pendeta begini loh. Ini Kristen. Pendeta Bisa diskusi begini. santai tidak? Muka cuma sepotong Lihat, begitu, kayak lihat, Kancan dong, total. Kenapa Lihat. aku di mute? Karena nggak nyambung. Aku di mute, brother? Kenapa? Karena nggak nyambung. Ya, kenapa aku di mute? Nah, sekarang jawab pertanyaan saya, Pak Ferry. Pak Ferry, jawab pertanyaan saya. Yang mengatakan Roh Kudus dalam rupa burung merpati itu siapa? Ya, Bapak. Mana datanya? Ya. Mana datanya Bapak yang mengatakan? Baca. Apakah Lukas Bapak itu mengatakan bukan firman inilah Tuhan? anakku. Saya tanya, apakah Bapak Lukas itu bukan mengatakan firman Tuhan? inilah anakku Saya yang kukasihi kepadanya Saya- aku berkenan. Oke. Bapak Saya nggak tanya- mengatakan itu. Saya tanya, apakah itu bukan firman Tuhan? Jangan pertanyaan saya dibawa tanya, dengan apakah itu pertanyaan. bukan firman Tuhan? Jawab. Apakah Bukan tulisan firman Lukas Tuhan. bukan firman Tuhan? Saya tanya, apakah Bukan. Lukas bukan Bukan. tulisan Lukas bukan firman Tuhan? Oh, sudah. Kalau Bukan. kau Anda percaya, saya juga Mau tidak tahu percaya. datanya? Al-Quranmu bukan Sekarang firman Tuhan. buka Lukas 1 nomor Karena 1. tidak ada satu dalil dalam Al-Quranmu. Buka Lukas 1 nomor 1. Buka Lukas 1 nomor 1. Baca. Ayo baca Lukas 1 nomor 1. Baca. Panik dia. Panik kau Peri. Baca Lukas 1 nomor 1. Apakah itu terdengar seperti firman Tuhan atau bukan firman Tuhan? Lihat, ngoceh, lihat. Iya. Lihat. Ini dia, lihat. Lihat, iya. Lihat. Iya, ini dia nih. Lihat, ini dia nih. Makanya teman-teman sekalian, kalau berilmu itu fokus dengan ilmunya, dengan argumennya, bukan asal nyerocos. Kalau asal nyerocos nggak fokus. Mute aja nggak tahu dia. Nah, ini dia. Ini representasi nih Kristen. Nyerocos terus, dia nggak sadar posisinya sedang di mana. Nah, lihat. Iya. Kayak gereja. Ngomong terus, nggak ada sih. Gimana ceritanya? Yang begini mau dimanut-manut gitu, coba gimana ceritanya coba? Memalukan sekali. Lihat, Kristen. Bapak yang mengatakan, teman-teman sekalian yang masih meyakini buku Lukas ini firman Tuhan, Anda coba baca Lukas 1 nomor 1. Baca. Theophilus yang mulia, karena banyak orang yang memberitakan peristiwa yang terjadi di antara kita yang merupakan saksi, yang adalah pelayan firman. Teksnya bilang begitu. Yang nggak disebutkan saksinya nggak jelas. Saksinya siapa? Di mana menyaksikan? Nggak jelas. Saksi mata. Boleh saya jawab? Nggak mau, nggak nyambung. Nggak mau, saya nggak mau diskusi dengan yang nggak nyambung. Takut ya? Ya, Boleh takut. saya- Nah, Beri saya apa yang dikatakan Lukas? Iya. Maka aku melakukan penyelidikan, diselidiki. Bayangkan begini, Kang Chan, karena ada peristiwa dan ada saksi, banyak saksi. Si saksi itu memberikan semacam dokumen banyak lah gitu, atau apa material kepada saya. Lalu dari material-material itu saya selidiki, saya melakukan penyelidikan. Saya nggak ada narasi saya ilham dari Roh Kudus, nggak ada, firman Tuhan nggak ada. Melakukan penyelidikan. Setelah saya melakukan penyelidikan, saya ada di atas meja kerja saya, di semua material-material itu. Setelah saya menyelesaikan, lalu saya membukukannya. Lihat, membukukannya. Terdengar seperti ilham Roh Kudus nggak? Tidak. Tapi intelektual saya dipakai, dicurahkan dalam proses penyelidikan itu. Intelektual saya dipakai. Bahkan kebodohan saya dipakai untuk mencurahkan penyelidikan itu. Lalu membukukannya. Dan buku ini saya serahkan kepadamu, hai Theophilus, bukan kepada Kristen, nggak nyambung. Ya kalau dikatakan masih ada yang meyakini buku Lukas ini firman Tuhan, hey baca dulu makanya, jangan hanya mendengar seperti Pak Ferry ini atau pendeta-pendeta di gereja. Nggak mau saya diskusi denganmu, nggak mau, turun lebih baik, nggak mau, nggak nyambung kawan diskusi, nggak mau, Elsa aja.
Nah, Oke. Nah, datang ke pendeta-pendeta, ngoceh, lalu kita terima. Iman seperti apa yang begitu? Bagaimana konsep ketuhanan yang begitu? Gak masuk akal. Ujuk-ujuk kalian mengatakan, ini keselamatan dari Tuhan, keselamatan hanya dari Yesus. Apa ini? Lalu kalian ajarkan ke anak-anak kalian gitu. Coba lihat, kita buktikan sekali lagi. Saudara kita El Shaddai, saya jamin, kurang dari 5 menit, atau kurang dari 10 menit lah, karena dia slow ngomongnya. Dijamin tidak akan pernah nyambung lagi ngomongnya. Percaya? Kita buktikan. Silakan El Shaddai. oke. Nah, Nanti dulu, Dari- nanti. Tuh kan Saya nggak sama nyambung Bang kan? Hes. Nggak nyambung Nanti kan? Bang Hes dulu. Bang Hes, monitor Bang Hes dari mana nih? Muslim apa Kristen nih? kalau bicara tentang Roh Kudus, nah gitu Bang, bahwa Bapak itu punya firman yang Diamnya hidup, dulu kau, Sadai. punya Roh Kudus. Diamnya dulu kau. Sadai, diamnya dulu kau. Bos lagi nyapa itu. Gitu. Nanti dulu Ya, Bang dulu. Hes, Muslim Dalam apa Matius Kristen Bang Hes? 28 Ya ayat nanti dulu El Shaddai, nanti dulu bentar, dikit Bentar. aja, bentar aja. Baiklah. Bang Hes. Ya, Coba gini. maka pergilah, Begini, jadikanlah gila. bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Ya. Kudus. Gitu. Jadi Tuhan. Jadi Tuhan gitu. Jadi Tuhan. Nah, loh, kan Bapak itu maha perkasa, maha bijaksana, maha kuasa. Nggak nanya itu Roh Kudus. Roh Kudus. Yang saya tanya Roh Kudus. Loh, Roh Kudus itu kan Di yang antara ngasih- tiga ini nih. Baptislah. Santai. Baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang Tuhan yang mana? Oke, nah Tuhan itu Bang, arti Tuhan. Nggak nanya Yang- Tuhan itu. Saya tidak tanya definisi Tuhan. Pastikan, El Shaddai, Anda sudah ada digantung nih. Pastikan argumen Anda nyambung, perdiskusian Anda nyambung. Kata Anda, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang Tuhan yang mana? Gini Bang, kami punya Tuhan, kami punya Allah. Nah, yang itu- mana? Di antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang mana? Yang Tuhan. Gini Bang, kan sesembahan itu kan Bapa, kan gitu. Nah, Tuhan Yang itu Tuhan yang mana, El Shaddai? Yang Tuhan yang mana? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, Aduh. kan gini, sesembahan itu kan Bapa. Ini Kan lah gitu. hasil dogma. Bapak, Tuhan itu Yesus, Tuhan dan juru Tuhan selamat Yesus. sampai kepada Bapa. Bentar dulu, Bapa sesembahan, Tuhan Yesus, Roh Kudus apa? Roh Kudus itu yang bisa juga disebut Tuhan. Karena apa? Karena Roh Kudus itu adalah Jadi ada berapa Tuhan Mora? Sadai. itulah Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Nggak nanya itu. Yang saya tanya ada berapa Tuhan mau jadinya? Bapa sesembahan, Putra Tuhan, Roh Kudus bisa juga jadi Tuhan. Jadi ada berapa Tuhan Mora Sadai? Nah, Tuhan saya satu, Iya kan? Allah saya satu. Ah, siapa? Satu. Allah saya Di antara ini- ketiga ini, Saya di Yesus. antara ketiga ini, ya, di antara ketiga ini, Tuhanmu yang satu ini siapa? Roh Kudus, Yesus, atau Bapa? Oke, saya bilang tadi Bang, sesembahan itu Bapa. Tuhan itu gitu. Ah, Itu Tuhan Bang, ah. Sang Juru Selamat. Tapi kau bilang tadi Roh Kudus juga Tuhan. Loh, Sang Guru, Loh, Sang Raja, itu artinya Tuhan. bukan Tuhan berarti. Roh Kudus bukan Tuhan. Sang Pemimpin, itu Tuhan namanya. Jadi Nah, jadi Roh Kudus Tuhan bukan nih. Ya bisa juga Tuhan. Kenapa ini? Inilah kalian Kristen. Begini dia. Tuhannya kalian bilang bisa juga Tuhan. Tuhan macam apa yang bisa juga? Bisa juga? Bisa enggak? Nah, ini Bang. Mana kalian sadai? Gini, berarti ya Bang tidak mengetahui konsep arti Tuhan, ketuhanan. Tuhan itu Bang, contohnya gini Bang, pembimbing, kan gitu. Ah, penyelamat, ah, kan gitu. Ah, guru, raja, Pencipta langit dan bumi. Setuju nggak? pencipta langit dan bumi itu Bang, itulah Ah, bagus. sesembahan. Bagus. Ada berapa pencipta langit dan bumi? Ya, kan Allah Tritunggal satu. Enggak, ada berapa pencipta langit dan bumi? Kan sudah aku bilang Allah Tritunggal Bang. Enggak, saya tanya ada berapa? Ada berapa pencipta langit dan bumi? Aduh, Tahu kan sudah aku langit di bilang. sana yang biru kita lihat ini, langit yang sama, bumi yang sama yang kita pijak. Nah, yang menciptakan langit dan bumi ini ada berapa? Nah, Allah Tritunggal, nah satu. Lihat, ini saudara-saudara Kristen di bawah lihat. Bagaimana orang-orang Kristen jemaatnya begini di develop seperti robot. Yang ditanya ada berapa?
Dia berulang-ulang repeatable. Allah Tritunggal, Allah Tritunggal, Allah Tritunggal. Apa bedanya kalian dengan robot? Sedangkan apa yang Yesus katakan? Yesus katakan apa? Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Tidak, kalian, Yesus tidak mengarahkan kalian untuk jadilah robot sebagai output atau hasil dari pengikutan gereja. Allah Tritunggal, Allah Tritunggal. Repeatable. Kenapa kalian harus menjadi robot? Kita di sini mengedukasi kalian supaya kalian keluar dari jeratan itu. Pakai akal sehat. Ditanya berapa, berarti jumlah, kuantitatif. Ditanya mengapa, jelaskan. Ditanya siapa, sebutkan. Subjeknya siapa. Ditanya, itu. Ini kita diskusi seperti di halaman rumah bisa. Kenapa kau El Shaddai berubah seperti itu? Kau manusia, bukan robot El Shaddai. Saya ulang pertanyaannya. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini ada berapa? Kan Allah Tritunggal satu. Nah itu. Nah, lihat. Begini, Allah Tritunggal, Allah Tritunggal. Poin 2. Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Diksi Tritunggal tidak ada dalam Bible. Konsep Tritunggalnya pun tidak ada dalam Bible. Oh, ada. 1 Yohanes 5 nomor 7. Itu konsep yang tidak asli. Konsep Tritunggal nggak ada urusannya dengan Yesus. Dibuat-buatlah konsep palsu itu, dimasukkan ke dalam Bible. Konsep tidak asli itu bukan saya yang bilang. Kalau teman-teman lain urus yang bilang, bolehlah maju. Silakan diskusi. El Shaddai gini, El Shaddai, santai. Kau nyaman nggak dengan konsep ketuhanan begini? Kau harus ngarang-ngarang. Loh, kan ini berdasarkan Bible, bukan berdasarkan di mana? Sendiri. Di mana berdasarkan Bible? Di mana konsep? Saya tidak tanya diksi karena pasti tidak ada. Konsep Tritunggal dalam Bible. Oke, satu di dalam Matius 28 ayat 19. Baiklah, pergilah jadi kalau semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama anak kurus. Kedua, nanti dulu satu-satu dulu. Mana tunggalnya di situ? Loh. Kang Chan mengatakan di sana ada kopi. Nah, dengerin nggak? Pandanglah kopi, gula, susu. Udah, saya suruh mandang kopi, gula, susu. Saya absen satu-satu. Tidak ada tunggalnya di situ. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dah, nggak ada urusan tunggalnya di situ. Lagian itu juga bukan perkataan Yesus pula, perkataan tambahan di situ. Tunjukkan kepada saya. Kalau di dalam teksnya sebetulnya nggak begitu. Tres personae una substantia, bukan tunggal. 3 personal tapi 1 substansi. Ini bakwan, ini gehu. Saya nggak tahu teman-teman mengenal gehu atau tidak. Bakwan itu apa ya? Bala-bala gehu, terus satu lagi pisang goreng. 3 gorengan, tetapi 1 substansi, 1 ingredient, 1 bahan baku, yaitu tepung terigu. 3 personal tapi 1 substansi. Itu tuh di awalnya. Tertullianus, nggak ada tunggal-tunggalnya di situ. Makanya dalam bahasa Inggris dikatakannya Trinity, 3 unity. Tahu unity? Unity itu banyak, unity, kesatuan, banyak. Negara Kesatuan Republik Indonesia, banyak, ada pulau banyak, suku banyak, kesatuan. Nah, berarti banyak Tuhanmu. Tapi dalam benakmu ini tahu kalau Tuhan itu nggak mungkin banyak, Tuhan itu 1. Maka dirubahlah jadi Tritunggal. Lalu kalau ditanya bingung, Tuhanmu ada berapa? 3 atau 1? Ya Tritunggal, 3 Tritunggal. Kayak robot kau El Shaddai. Ini bukan cara bertuhan yang benar. Cara bertuhan bagaimana? Dengarkan di Biblemu. Kalau kau masuk ke Quran, kau akan lebih jelas. Tapi saya ambil di Bible karena kau Kristen. Di Biblemu dikatakan cara bertuhan yang benar. Inilah anakku, kata Bapa di langit. Kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah utusanku, Yesus. Dengarkan utusan Tuhan. Bagaimana tidak masuk akal? Utusan Tuhan adalah duta Tuhan yang di atas untuk menyampaikan ajarannya ke manusia. Dengarkan duta Tuhan itu. Masuk akal nggak? Masuk akal. Dengarkan dia. Apa kata Yesus? Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, sorga. Mengenal engkau, Bapa, yang di langit, Tuhan, satu-satunya Tuhan yang benar. Tambah, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yesus utusan. Tapi apa yang diajarkan oleh gereja? Tritunggal, Allah Tritunggal Maha Kudus. Apa ini? Tidak mendengarkan Yesus ini. Mendengarkan gereja. Bukan hidup yang kekal, hidup yang hancur, hidup yang binasa. Gitu El Shaddai. Masih mau kau datang besok?
Oke, bisa tambah bang. Oke, Nggak bisa. saya sambut Boleh, dulu. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Silakan, Pak Andre. wabarakatuh. Bang Bos, Bang Bos dari Kristen ya, Bang Bos ya. Salam Ustaz. Ya, Bang Bos dari Kristen ya. Betul Iya. sekali. Sobat-sobat ya ikhwan fillah yang di bawah bantu tab-tabnya ya, bantu tab-tabnya ya. Bantu tab-tabnya yang kencang. Ayo lanjut. Oke, yang kedua. Kejadian 1 ayat 26. Baiklah, marilah kita ciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Bahwasanya Bapak Baca itu ayat setelahnya. punya firman Baca yang ayat setelahnya. punya Nomor 7-nya baca. Gitu. Baca ayat setelahnya. Sadai. Baca ayat setelahnya baca. Oke. Baca ayat Kejadian 1 ayat 2. Nah. Dan roh Bukan Allah, ayat 1. Ayat 2. Ayat 1. Dengar dulu, Bang. Baca ayat setelahnya. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baca ayat setelahnya. Loh, kan udah kita itu kan kita. Lagi, aduh, kata kita, gitu kita. Nah, gitu. Kita ini maksudnya bukan jamak dalam bahasa Ibrani. Bagaimana cara kita tahu bahwa kita ini bukan jamak? Ikuti Tetapi aja, Kang kita Chan. lihat di Ikuti aja, ikuti Oh, aja ngapain? Iya. Ikuti Nah, aja. Jangan ada lagi Sadai. Mau apa Nggak, kau? Suruh ikuti nggak, kita. kita itu maksudnya gimana? Kita itu kumpulan apa kita itu? Kumpulan Tuhan atau kumpulan bukan Tuhan kira-kira? Oke, iya, inilah gini Bang. Enggak, ditanya, jawab dulu. Kita Aduh. itu misal gini. Nah, di Komal ini ada berapa orang kita? Ada berapa orang Dengar kita? Bangnya. Coba. Kita di dalam Enggak, saya tanya kita Bapak. ini di sini di Komal ini, El Sadai. Tenang dulu. Kita di sini di Komal ini ada berapa orang saya tanya? Loh, kan kita kan manusia, masa kita Iya, samakan kita kan manusia, betul. Kita manusia ini ada berapa orang? Saya tanya. Loh, kok bisa makan kita sama Tuhan? Loh, kan itu kita juga tulisannya. Loh, kan yang bicara sih Tuhan sendiri. Oh, lah iya, gini loh. Kita di sini ada berapa orang? Ada 9 orang. Betul nggak? Loh, kan kita sekarang manusia, Bang. Kan Iya, kata kita sekarang manusia. Nah, kalau kita di kitabmu itu kumpulan Tuhan atau kumpulan bukan Tuhan? Nah, itu loh yang mau saya jelaskan. Gini, Bang, bahwa Bapak Ya. itu, Bang, punya firman yang hidup. Satu, punya Roh Kudus. Nah, gitu. Nah, contohnya gini, Bang. Laksanakan. Ya, laksanakan. Nah, gitu. Jadi kesimpulannya kita di situ apakah kumpulan Tuhan atau kumpulan bukan Tuhan kesimpulannya? Waduh. Sudah aku bilang tadi, Bang, sesembahan itu punya firman yang hidup, punya Roh Kudus. Saya nggak tanya itu. Sabar, saya ulang lagi. Kita di situ itu kumpulan Tuhan atau kumpulan bukan Tuhan? Simpel aja lu. Setelah dijawab saya diem. Alamak, Kita itu kita di situ itu kumpulan Tuhan atau kumpulan bukan Tuhan? Simple. Dengar, Bang. Tuh definisi Tuhan. Aduh, kok malah definisi. Tuhan, Bang. Malah definisi. Oh, bisa-bisanya ke definisi ini. Enggak, saya tanya, kita di situ itu kumpulan apa? Saya tanya deh. Kumpulan apa kita itu? Sudah bilang tadi, Bang, bahwa Bapak itu punya firman yang hidup. Punya. Bapak Tuhan bukan? Loh, kan Bapak itu sesembahan, Bang. Bapak Tuhan bukan? Loh, nah namanya Bapak Tuhan bukan? Loh, aduh. Bapak Tuhan bukan, jawab. Aduh, sesembahan itu Bapak Tuhan bukan, jawab. Ya Tuhan, kalau sesembahan ya Tuhan, pasti Bapak Tuhan. Tuhan, kalau firman Tuhan bukan? Ya Tuhan. Tuhan, berapa Tuhan? Ya, kan sudah bilang tadi, Bang, Bapak itu punya Roh Kudus. Enggak, saya nggak tanya itu. Bapak Tuhan, firman Tuhan, ya kan? Ah, berapa Tuhan? Loh, kan Bapak itu kan sesembahan. Ya, Bapak sesembahan, firman sesembahan bukan? Ya kita menyembah Bapak, menyembah firman-Nya juga. Nah, ada berapa sesembahan? Loh, satu sesembahan. Satu itu yang Bapak atau yang firman?
Kan itu berasal dari Bapak juga. Enggak, saya enggak tanya itu. Saya ulangi lagi. Satu itu yang Bapak atau yang Firman? Loh. Bapak itulah sumber. Saya tanya yang satu Ardiansa sekarang satu terbalik. itu Ardiansa. satu yang Anda mengatakan satu sesembahan itu yang Bapak atau yang Firman? Jawab. Ardiansa. Kita Kita terbalik ya. kita Tunggu. Bapak kan gitu. Kan Dia kita nggak paham. juga mengikut Terus? menyembah Tuhan Yesus kan gitu. Ah, berarti ada beberapa sesembahan. Loh, kan satu di dalam diri Sat- Bapak. Satu itu yang Bapak atau yang Firman? Kan kedua-duanya berasal dari Bapak. Oh, kedua-duanya. Nih. Lagi pula. Oh, kedua-duanya. Ya udah dua toh. Oh, dua ternyata. Oh, kasih tahu dong sudah dari ketahuan tadi. ya. Dia Iya, Kalau tadi dua ngomong ya. Sampai kita Kita menyembah Bapak. Benar. Iya. Ya udah Elsa Day diem dulu ya. Ya udah. Elsa Day diem dulu ya udah. Dua kita ya. balik ya. Oke. Lu Dua. Oke, menurut bos Harta, mute dong, nggak usah mute. Bos Harta, menurut Bos Harta, pertanyaan saya, Bapak Tuhan bukan? Jawab. Jangan mute. Jawab dulu. Bapak Tuhan bukan? Jawab. Tuhan bukan? Ya Bapak itu ya Allah. Loh, saya nggak tanya itu. Bapak Tuhan bukan? Bapak itu Allah. Oke, Allah Tuhan bukan? Lah, Bapak itu Allah. Allah Tuhan bukan? Sesembahan. Allah Tuhan bukan? Iya, Tuhan Allah itu itu Yesus. Hanya Allah satu itu Allah, satu Tuhan. Oke, sabar. Oke. Allah itu Tuhan bukan? Bukan. Allah itu sesembahan, yaitu Loh, Bapak. Enggak, saya tanya sesembahan kan? Definisi Iya, Tuhan itu apa? Definisi Tuhan apa? Nah, oke, kita terbalik nih, Oke. Sabar, jawab dulu. Islam Definisi menyembah Tuhan. Jawab dulu. Definisi Tuhan apa? Jawab dulu dong. Lu kenapa nggak jawab? Waduh, yang kayak gini. Saya kebagian yang kayak gini kan. Diminta aja yang begini, nyerocos aja dia ndak ada isi. Yang namanya sesembahan takut itu. aja. Dengerin biar pinter ya. Kita sinkron, ayo. Dengerin. Yang namanya sesembahan itu adalah Tuhan, Bang. Ada nggak yang nggak sepakat dengan saya di sini? Ada nggak? Coba. Gua tanya di mana dalam Ada yang nggak sepakat dengan saya? Enggak ada. di mana Yang namanya definisi Tuhan itu pasti sesembahan, karena definisi Tuhan adalah sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia. Itu Tuhan. Coba kau ke neraka dulu, kau cari Hellboy. ini ya. Kau cari Hellboy. Ini ya teman-teman ya. Kau minta tolong sama Hellboy, suruh pukul kepalamu pakai tangan kanannya Hellboy yang gede sebelah itu. Nanti kalau otakmu udah hancur, naik ke sini lagi. Sama siapa? Oh, Hellboy. Gini teman-teman ya. Coba lihat bagaimana mungkin hanya moderator yang tidak waras yang tidak nge-mute itu. Nggak nyambung, ngoceh terus. Betul. Yang ditanyakan apa jawab apa. Kalau moderator yang waras pasti di-mute supaya menghadirkan tidak merusak diskusi. Diskusi yang baik itu kayak Elsa Day lagi tidur. Kalau sekarang kan lagi pingsan dia. Ini Kang Chan. Gimana ceritanya? Elsa Day ini walaupun botol tapi dia masih bisa ngomong. Walaupun dia botol, dia masih bisa ngomong teratur, enggak kayak tadi si Bos Harta itu, panik aja. Nyerocos. Iya, Peri lagi. Gini. Yang Kenapa datang kamu takut menghadapi saya? nggak ada yang takut, Fer. Nggak ada yang takut, Fer. Ayolah kita head to head. Yang jadi masalah itu kau nyerocos terus, kau nggak mendengarkan pertanyaannya Kang Chan. Misal begini, misal begini tuh kan. Saya masih ngomong loh, kau nyerocos. Lihat. Tuh kan. Misal begini, kau ditanya Kang Chan, terus kemudian kau jawab apa yang ditanya itulah yang dijawab, itu masuk akal. Masalahnya kau dari tadi aku dengerin nyerocos saja nggak jawab pertanyaannya Kang Chan. Yang dengerin lo pusing. Iya, merusak diskusi yang begitu tuh. Ya jawab itu. Coba lihat, Pak Ferry, coba lihat. Ketika Elsa ada yang ngomong, selambat-lambatnya dia ngomong, Muslim di sini mendengarkan. Dia ngomong apa dia dengarkan. Makanya Muslim merespon apa omongan Al-Sadai dengan tajam.
Belajar mendengarkan Pak Ferry. Bisa kita diskusi yang baik Pak Ferry? Begini bro, kadang saya ngomong Saya kamu tanya, potong. bisa tidak kita diskusi yang baik? Bisa lah, bisa. Asal kalau Sip, bagian saya baik, jangan siap. dipotong. Buktikan Kamu ya. selalu memotong bagian saya. Waktu Ini bukan kamu tentang ngomong, bagian Pak Ferry. Ini tentang nyambung tidak dengan yang ditanyakan. Kalau jangankan di sini Pak Ferry, di halaman rumah kalau saya nanya di mana letak warung itu, Bapak jawab masalah tikus, masalah kucing, masalah nggak nyambung. Saya bilang, kamu Bang, Abang saya nggak nanya itu. Yang saya tanya di mana letak warung. Saya nggak nanya tikus, nggak nanya kucing, nggak nanya apa-apa. Nggak nyambung. Saya tidak memotong bagian Anda, tapi Anda yang membuka peluang orang untuk menginterupsi Anda dengan cara yang tidak nyambung. Sekarang tadi Pak Ferry pertanyaannya, Bapak itu begini, Tuhan bukan? sebentar. Begini, kalau anak SD 1 tambah 1 dia langsung jawab 2. Tapi kalau orang bukan anak SD kan dia harus pakai apalah jalan yang lain. Tambah lagi. bodoh berarti. Berarti tambah bodoh. Berarti tambah bodoh. SMP dia jawab SD 2. pinter, ya kan? Anak SD SMA. pinter, tuanya lebih bodoh. Muhammad Gimana saja Pak Ferry ini? Kan, Muhammad bukan saja Nabi dianggap Muhammad. Kau saya Pak Ferry. Gitu. Anak SD 1 tambah 1 2. SMP bilang 1 tambah 1 2. SMA bilang 1 tambah 1 2. 2 semua. Mahasiswa kelas semester 1 jawab 2, semester 2 jawab 2, semester 3 jawab 2. Sampai dia doktor pun 1 tambah 1 2. Gimana kalian nih? Ada cara yang lain untuk menjawabnya juga, bro. Kenapa jadi tambah botol setelah dewasa, bro? Iyalah. Kenapa jadi lebih botol setelah dewasa? 1 tambah 1 berapa? Coba saya tanya. Kalau anak SD 1 tambah 1 2. Saya tanya sekarang. Anda kan bukan anak SD, Anda kan sudah besar. 1 tambah 1 berapa? Saya nggak tanya apa, saya nggak tanya bagaimana. Tetap sama. Memangnya kenapa? Berapa? 1 lah. Hah? 1. Loh, 1 tambah 1 1. Iya. Astaga. Oh, berarti Anda masih waras. Nah, itu berarti Anda masih waras. Saya hanya uji Anda. Nah, kita yang waras. 1 tambah 1 1. Berarti Anda masih waras. Berarti Anda masih waras. Kang Chan diskusi sama orang gini. Oke. Orang gila ini. Turun aja orang gila. Turun 1 tambah 1 1. Gila. Hah? 1 tambah 1 sama dengan 1 dia bilang tadi. Lu alah. El Sadai 1 tambah 1 berapa El Sadai? Woi, Sadai. Konsep matematika ya 2. Nah, 2. Pinter kan? 1 tambah 1 1 enggak? Ya, kalau ke konsep ketuhanan ya bisa 1. Waduh, mati kita. Ini sama tadi nih bahwa katanya Roh Kudus bisa juga jadi Tuhan. Aduh, konsep ketuhanan 1. Ya Allah ya Rabb. Kok bisa jadi berubah gitu? Kenapa Elsa deh? Kan Bapak itu kan maha perkasa, maha bijaksana, maha kuasa. Kan gitu apa? Nggak nyambung ditanya apa. Saya curiga dia tiap ditanya Bapak maha perkasa, makanya dia pakai asana kan, maha perkasa, maha kuasa, apapun pertanyaannya Bapak maha perkasa, maha kuasa, alat tunggal. Ini lah kalian kayak di program gitu, kalian ini Astagfirullahaladzim ya Allah. Assalamualaikum. Gini salam. El Sadai, saya mau tanya El Sadai. Ya, apa Bang? Menurut akal sehat, ya, 1 apel ditambah 1 apel ditambah 1 apel sama dengan berapa apel? Menurut akal sehat nih. Oke, kita bicara apel ya. Enggak, kita bicara akal sehat. Kita bicara akal sehat. Akal sehat ya. Oh, kan akal sehat ya. Akal sehat. Iya, sesuai dengan akal sehat. Dengerin ya. Sesuai dengan akal sehat, 1 apel tambah 1 apel. Sesuai dengan akal sehat, saya garis bawahi. Sesuai dengan akal sehat, berapa? Berapa apel? Ini konsep ketuhanan apa bicara apel? Astagfirullah, sesuai dengan akal sehat. Kan kita tentukan dulu bicara ketuhanan apa bicara apel ini. Loh, kan apel pertanyaan saya. Oke. Nah, kalau 1 apel dia 2 apel.
Oke, sesuai dengan akal sehat ya? Ya itu akal sehat. Oke, saya tanya sekarang, kalau sesuai dengan akal sakit, 1 apel ditambah 1 apel berapa apel? Sesuai dengan akal sakit nih. Oh, akal sakit ya. Oh, kalau akal sakit bisa jadi 10. 10 bisa jadi 1 nggak? Ya bisa jadi 1 kalau. Nah, bisa 1 kalau akal sakit, betul nggak? Ya kan kalau akal sakitnya di mana kan gitu. Iya, ya kan intinya kalau sesuai dengan akal sakit, 1 apel tambah 1 apel sama dengan 1 apel itu akal sakit, betul nggak? Oke, tapi sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Tuhan menciptakan manusia ini menciptakan dengan akal sehat atau akal sakit? Tuhan menciptakan manusia ini segambar dan serupa dengan dia. Saya nggak tanya itu, saya ulang lagi. Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia ini lengkap dengan akal sehat atau lengkap dengan akal sakit? Nah, kan sudah bilang tadi Bang bahwa Tuhan itu menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dia. Saya nggak tanya itu, saya ulang lagi pertanyaan saya. Saya ulang lagi, itu ada telepon pendetamu, ditolak dulu pendeta. Iya, disuruh turun dia itu. Disuruh turun dia sama pendeta itu. Iya, saya ulang lagi nih. Tuhan menciptakan manusia itu apakah A lengkap dengan akal sehat atau B lengkap dengan akal sakit? A atau B? Oke, segambar dan serupa dengan manusia pada umumnya gitu. Lengkap akal sehat atau akal sakit? Nah, namanya juga manusia pada umumnya kan gitu, berarti lengkap. Lengkap dengan akal sehat atau lengkap dengan akal sakit? Lengkap dengan gambar wajah. Gambar Tuhan itu akal sehat atau akal sakit? Akal Tuhan itu kan itulah maha perkasa, maha bijaksana. Maha perkasa itu akal sehat atau akal sakit? Maha perkasa itulah lambang dari kekuasaan dia. Lambang dari kekuasaan itu akal sehat atau akal sakit? Itu bukan akal-akalan, tetapi lambang dari. Saya nggak tanya akal-akalan, saya tanya akal sehat atau akal sakit. Loh, maksud saya kan gini, bukan akal-akalan, bukan sakit-sakitan, kita maha perkasa. Nah, Kau bilang akal tadi. Berarti kesimpulannya Tuhanmu menciptakan kamu dengan akal sakit, betul? Loh, Tuhan menciptakan saya segambar dan serupa dengan dia. Oke, segambar dengan serupa dengan dia. Apakah akalmu kali ini sakit atau akalmu kali ini sehat? Saya tanya. Akal saya sekarang lebih sehat dari sehat. Berarti kesimpulannya Tuhan menciptakan kamu dengan akal sehat, betul? Ya betul. Nah, sesuai dengan akal sehat, 1 Tuhan ditambah 1 Tuhan berapa Tuhan? Oke, ya 1 Tuhan. Nah, sakit berarti. Sakit berarti. Sakit berarti. Sakit. Bukan sehat, bukan. Minum dulu. Nah, Elsa, minum dulu. Enggak apa-apa. Saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuhan ditambah 1 Tuhan berapa Tuhan? Sesuai dengan akal sehat. Akal sehat yang saya tanyakan, bukan akal sakit. Loh, emang berapa Tuhan itu, Bang? Loh, enggak, saya tanya, kalau ada 1 Tuhan ditambah 1 Tuhan, ada berapa Tuhan? Sesuai dengan akal sehat ya. Saya nggak tanya akal sakit ya. Sesuai dengan akal sehat, kalau ada 1 Tuhan ditambah 1 Tuhan, berapa Tuhan? Sesuai dengan akal sehat ya. Bukan akal sakit. Oke, silakan. Akal sehat loh. Akal sehat loh. Akal sehat. Oke, Bang, bersadar, Bang. Saya akal sehat. Akal sehat, Bang. Bang, akal sehat. Akal sehat ya. Gini, Bang. Saya yang sakit atau Bang yang sakit? Enggak, saya nggak tanya itu. Sesuai dengan akal sehat, ya, akal sehat nih. Ada 1 Tuhan ditambah 1 Tuhan, berapa Tuhan? Secara akal sehat. Maksud saya gini, Bang. Kan kalau kita simak itu, Bang, kan kita simak. Nah, kita kan acil logika. Siapa yang sakit di sini? Enggak. Saya tanya, sesuai dengan akal sehat, tolong dijawab ya, Bang. Ada 1 Tuhan ditambah 1 Tuhan, berapa Tuhan? Nah, gini, Bang, ini lucu pertanyaan. Duh. Gini, Bang. Nah, kenapa nggak jawab, Bang? Jangan ya kau nangis. Jawab dulu, Bang. Jawab dulu aja. Jawab dulu aja, Bang. Ketawanya nanti aja. Saya juga pengen ketawa nanti. Tapi jawab dulu, Bang. Maksud saya gini, Bang. Iya, jawab dulu, Bang. Bang, dijawab dulu. Berapa Tuhan, Bang? Kita dulu. Enggak, berapa Tuhan? Berapa Tuhan? Jawab dulu. Maksud saya kita dulu. Enggak, jangan dimaksudkan dulu. Dijawab dulu, Bang. Itu kita pikirkan. Jangan dimaksudkan, Bang. Jangan dimaksudkan. Dijawab dulu berapa Tuhan? Ya 1 Tuhan, aduh.
Berarti akal sehat Anda mengatakan ada satu Tuhan ditambah satu Tuhan ada satu Tuhan gitu. Ya kan satu Tuhan. Oh, berarti misal gini Bang, misal gini. Ada orang yang menuhankan pohon jati, misal. Ada orang yang menuhankan pohon jati. Terus ada orang juga yang menuhankan pohon beringin. Nah, kedua-duanya, sabar Bang. Kedua-duanya menuhankan Tuhan yang berbeda. Ada satu Tuhan pohon beringin ditambah satu Tuhan pohon jati, ada berapa Tuhan, Bang? Lu, ini Tuhan mereka, bukan Tuhan. Loh lah iya, kan Tuhan. Loh lah iya, ini Tuhan yang saya bahas itu Tuhan. Saya tanya nih, ada satu Tuhan pohon beringin ditambah satu Tuhan pohon jati, berapa Tuhan? Loh, itu kan Tuhan mereka itu. Loh lah iya, itu Tuhan mereka. Jawab aja. Nih, saya ulangi pertanyaan saya. Tolong dijawab ya, biar cepet Bang ya. Satu Tuhan pohon beringin ditambah satu Tuhan pohon jati, ada berapa Tuhan? Jawab. Kan itu Tuhan jawab, iya, itu. Jawab. Itu namanya Tuhan bohongan. Iya, dijawab dulu. Loh, mau saya gini Bang. Dijawab dulu Bang, dijawab dulu. Jangan dimaksudkan dulu Bang. Begini Sadai. Yang ditanyakan Bang Ardiansa itu, yang ditanyakan Bang Ardiansa barusan itu bukan tentang kebagaimanaan, tapi tentang keberapaan. Itu loh. Nah, kan kita bicara Tuhan Bang. Iya, Bang. Itu Tuhan yang kamu maksud itu Ardiansa, Tuhan. Aduh, udah kau diem dulu. Baru masuk nyerocos saja. Saya jadikan pembantu mau di sini. Hah? Mau jadi pembantu apa mau jadi tamu? Kalau mau jadi tamu, hormati yang ngomong. Elzade temanmu Kristen, kau diem dulu Rojas, ya. Atau ku tampar pipimu sampai gigimu copot. Hah? Diem dulu. Diem dulu. Nah kan? Yang ada batunya. Oh, mau saya tampar sampai gigimu copot. Saya tampar, copot kan gigimu. Bang. Bang Ustadz boleh saya minta moderator? Iya, bentar. Buat ludahin aja. Lanjut, Bang Ardi. Saya copot kan giginya kan? Dibilangin copot kok gigimu. Nah, udah saya lanjut nih, Bang Alsadai. Anda mengatakan Tuhan, orang yang menyembah pohon itu juga menuhankan pohon loh, Bang. Jangan dianggap enggak. Urusan Tuhannya benar atau salah itu bukan urusan Anda. Saya nggak bahas itu dan bukan urusan saya. Gitu loh. Ya kan? Pertanyaan saya bukan mengarah kepada Tuhan yang benar, bukan. Pertanyaan saya ada berapa Tuhan? Saya tanya nih, ada satu Tuhan, ada satu orang menuhankan satu Tuhan pohon jati dan ada satu orang lagi menuhankan satu Tuhan pohon beringin. Pertanyaan saya ada berapa Tuhan? Kan itu Tuhan mereka, bukan Ya, Tuhan iya, saya. memang Tuhan mereka. Siapa yang bilang Tuhanmu kuculuk? Saya gini Bang. Jawab dulu berapa Tuhan? Nah, kan pertanyaan Jawab dulu berapa Tuhan? Tuhan saya elu. Saya nggak tanya Tuhanmu. Tuhan mereka tadi lu. Satu Tuhan pohon jati ditambah satu Tuhan pohon beringin, ada berapa Tuhan? Tanya sama mereka. Masa sama saya? Ini pertanyaan buat kamu kok. Loh, kan sudah aku bilang Tuhan saya Yesus, Allah saya Elohim, nah itu. Oh itu. Ya udah kau turun dulu. Males gua. Nggak ada isi sih Elsade itu.